Prolog. Mempunyai istri cantik dan anak dari orang kaya adalah impian setiap lelaki, tapi tidak untuk Farhan. Ia harus menerima pahitnya hidup di dalam rumah tangganya ketika mama mertuanya harus menuntut agar Farhan bisa menghasilkan uang yang lebih dari menantu satunya lagi. Jangankan mendapatkan gaji lebih, Farhan justru tidak mempunyai pekerjaan. Setelah tempat kerjanya mengalami kebangkrutan dan Farhan bersama teman-temannya harus di-PHK dari pekerjaannya. Di situ Farhan mengalami kesulitan hidup dengan berbagai macam hinaan dan cacian dari mama mertuanya. Begitu juga dengan sang istri, awalnya dia memberikan support kepada Farhan, tapi lama-kelamaan dia juga sama dengan mamanya yang harus menuntut kehidupan mewah. Bahkan demi mendapatkan kemewahan hidup, ia harus berselingkuh dengan lelaki lain yang tidak lain adalah dengan kakak iparnya sendiri. Dendam apa yang akan Farhan lakukan untuk membalas dengan apa yang istri dan mamanya lakukan kepada dirinya, ataukah dia tetap bersabar dengan kelemahannya itu? Apa lelaki macam dia yang sudah kamu banggakan selama ini, yang kerjaannya cuma bisa tidur, makan, kelayapan, dan malah istrinya yang disuruh bekerja, sementara dia hanya enak-enakan di rumah ini? Karena diriku yang sudah tidak bekerja lagi, Fatma istriku harus menerima hinaan dan cercaan dari mamanya setiap hari. Mama mertuaku yang seharusnya mendukung istriku di saat aku sudah tidak mempunyai pekerjaan karena perusahaan kantorku mengalami kebangkrutan, tapi ia malah membuat istriku merasa direndahkan di hadapannya. Waktu itu aku yang berada di lantai atas kutatap wajah istriku yang ia hanya bisa menundukkan kepalanya di hadapan kedua orang tuanya. Di situ aku semakin merasa bersalah kepada istriku karena dia harus menerima semua ini. Kasihan kamu Fatma, karena kamu direndahkan kedua orang tuamu. Tapi jangan khawatir, aku akan menunjukkan kepada kedua orang tua kamu bahwa aku tidak seperti apa yang mereka kira. Gumamku dalam hati. Setelah itu Fatma masuk ke dalam kamar untuk menghampiriku yang tadi ia melihatku tengah menatapnya. Mas Farhan, jangan masukkan hati ya dengan ucapan mama barusan. Ucap Fatma dengan merayuku yang ia khawatir aku akan tersinggung dengan ucapan mamanya yang ditujukan kepadaku itu. Fatma, kenapa kamu yang merasa bersalah? Seharusnya aku yang minta maaf kepadamu karena kamu jadi direndahkan sama kedua orang tua kamu, terutama mama kamu. Jawabku. Enggak, Fatma gak merasa direndahkan kok, oh ya? Fatma berangkat kerja dulu ya mas, nanti kalau Mas Farhan butuh apa-apa Mas Farhan minta tolong sama Bu Atun aja ya. Pamit Fatma dengan mengecup pipi kiri kananku, setelah itu ia pergi untuk berangkat kerja. Terima kasih Fatma, kamu memang istri yang pengertian, hanya kamu di rumah ini yang mengerti dengan kesulitanku. Kataku dalam hati seraya menatap kepergian Fatma dari hadapanku. Di siang harinya aku ingin pergi keluar rumah karena kejenuhanku yang selalu di dalam kamar. Kulihat di ruang tamu, ada kakak iparku Mbak Lisa dan suaminya yang sedang main ke sini. Ini, lelaki yang gak punya tanggung jawab sama sekali kepada istri dan keluarganya, hidupnya hanya lontang-lantung ke sana sini. Gerutu mama mertuaku yang terdengar di telingaku di saat aku baru menuruni tangga dari lantai atas, tapi aku berusaha untuk tidak terpancing dengan ucapan mama barusan dan aku melanjutkan langkah kakiku untuk segera pergi dari hadapan mereka. Hei Farhan, mau kemana kamu? Tanya Mbak Lisa dengan suara lantangnya, dan suara itu telah menghentikan langkah kakiku. Cari angin Mbak, di rumah panas. Sindirku kepada mereka. Kamu tuh ya, jadi lelaki harus bisa menafkahi keluarga kamu, jangan malah sebaliknya harus bergantung kepada istri kamu. Apa kamu gak malu kepada mertua dan saudara ipar kamu? Celetuk Mbak Lisa yang membuat kuping terasa panas untuk kudengar, kemudian aku langkahkan kakiku untuk kembali ke hadapan mereka. Mbak Lisa, siapa sih yang mau gak kerja? Aku nganggur ini karena tempat aku bekerja sedang mengalami kebangkrutan dan kami semua harus diberhentikan. Lagian aku nganggur masih 1 bulan dan aku pun tidak tinggal diam. Aku berusaha untuk mencari pekerjaan lagi tapi masih belum ada panggilan. Jadi aku mohon sama kalian jangan terlalu menyudutkanku dengan posisiku yang sekarang ini. Bantahku kepada mereka. Kamu menceramahi kami? Sudah berapa bulan kamu di sini tapi kamu sudah berani sama kami? Mana sopan santun kamu? Kamu anggap kami ini siapa? Teman kamu? Ucap marah Mbak Lisa yang ia sedang berdiri dari tempat duduknya dengan kedua tangannya ditaruh di pinggangnya yang seolah-olah ia sedang menantangku, tapi aku berusaha untuk bersabar karena bagaimanapun dia juga kakak iparku sendiri. Sudah Lisa, jangan kamu ladeni lelaki macam dia, dikasih tahu malah berani-berani. Sahut Mama.
Sudah-sudah, kalian jangan ribut dengan masalah ini. Ucap Mas Bagas suami Mbak Lise yang ia dari tadi hanya mendengarkan kami berbicara, lalu ia pun beranjak dari tempat duduknya untuk menarik tubuh Mbak Lisa, agar ia kembali duduk di tempatnya yang semula. Sudah Farhan, kamu boleh pergi. Ucap Mas Bagas kemudian, dan setelah itu aku pun segera pergi dari hadapan mereka, dengan membawa perasaan hati kesalku kepada mereka. Mbak Lisa dia tergolong wanita yang di matanya hanya ada harta, tentu saja dia selalu memihak kepada mamanya karena mama sendiri juga mempunyai sifat yang sama dengan Mbak Lisa. Benar pepatah mengatakan, buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Makanya Mbak Lisa menikahi Mas Bagas yang ia adalah seorang yang punya showroom mobil yang lumayan besar. Sebelum Mas Bagas menikahi Mbak Lisa, dia sebenarnya sudah beristri, tapi Mbak Lisa masih saja mau untuk dijadikan istri keduanya, dan sekarang istri pertama Mas Bagas sudah meninggal karena sakitnya, dan kata Padma semenjak Mbak Lisa ada di rumah itu, istri pertama Mas Bagas jadi sakit-sakitan hingga meninggal dunia. Mungkin saja istri pertama Mas Bagas tertekan batinnya dengan sikap Mbak Lisa yang semena-mena itu. Meskipun Mama dan Mbak Lisa mempunyai sifat seperti itu, mudah-mudahan aja Padma tidak mengikuti dengan gaya hidup saudara dan mamanya itu. Dalam pikiranku, aku gak akan pernah bertahan jika aku hidup bersama dengan keluarga seperti ini untuk selamanya. Maka dari itu aku harus mengajak Padma keluar dari rumah ini. Aku akan mencari rumah kontrakan untuk kutempati bersama Padma, meskipun kecil. Tapi di sana aku bisa merasakan kebahagiaan di dalam rumah tanggaku, karena percuma hidup mewah di rumah yang besar tapi aku gak pernah merasakan kebahagiaan. Bagaimana bisa bahagia jika aku setiap hari harus sarapan dengan ucapan mama yang sangat menusuk hati dan telingaku itu? Apalagi jika Mbak Lisa main kesini, itu akan memperkuat hinaan dan cacian mama yang ia berikan padaku. Padma, Mas gak sanggup jika selalu hidup seperti ini. Mama dan Mbak Lisa sudah keterlaluan kepadaku. Keluhku kepada Padma ketika ia baru pulang dari kerjanya. Mas, Padma tadi pagi kan sudah kepada Mas Farhan, jangan masukkan hati jika Mama atau Mbak Lisa ngomong yang kurang enak kepada kita. Jawab Padma sambil membaringkan tubuh lelahnya yang mungkin ia kecapean karena seharian di depan meja kerjanya. Padma, bagaimana kalau kita mencari rumah kontrakan aja dan kita akan menjalani hidup kita dengan bahagia di sana? Pintaku yang aku juga membaringkan tubuhku di sampingnya. Mendengar ucapanku seperti itu, Padma seketika membangunkan tubuhnya. Mas Farhan gila ya? Mama hanya punya 2 anak Mas, Mbak Lisa dan aku. Sekarang Mbak Lisa sudah ikut bersama suaminya Mas Bagas dan sekarang tinggal aku di rumah ini. Masak aku harus keluar juga dari rumah ini, lalu Mama dan Papa tinggal bersama siapa? Kan kita bisa jenguk mereka, kita nggak pergi jauh kok, cari rumah kontrakan yang dekat-dekat sini aja. Jelasku. Setelah itu Padma malah turun dari ranjang tidur kami. Mending Mas Farhan tidur aja daripada bicara ngelantur kemana-mana. Jawab Padma dengan berjalan ke arah pintu kamar. Mau kemana kamu, Ma? Tanyaku kemudian, dan Padma tidak menjawab pertanyaanku, ia langsung pergi keluar kamar. Mau gak mau aku harus memaksa Padma untuk keluar dari rumah ini karena aku seorang laki-laki. Aku gak mau direndahkan sama mereka semua, rumah ini adalah neraka bagiku. Lalu tak lama kemudian Padma kembali masuk ke dalam kamar.